Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Silahul Mukmina. Di sini saya dari prodi PGMI 4B Stay Al Azhar Menganting Gresik. Di sini saya akan menerangkan sedikit hadis yang berjudul berzina, minum amer, dan mencuri. Untuk memenuhi mata kuliah ayat dan hadis pendidikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun, wa la yashriku hina yashriku wa huwa mu'minun. Yang artinya, orang mukmin sekali-kali tidak akan berzina, tidak akan minum minuman keras, dan tidak akan mencuri. Yang dimaksud dari hadis di atas adalah jika ia memang beriman, maka ia tidak akan melakukan perbuatan zina, karena itu sangatlah diharamkan di dalam agama. Karena kalau dia memang sangat beriman, maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang keji itu, karena itu perbuatan yang dosa dan dosa yang sangat besar. Seorang yang beriman akan menjauhi semua larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perbuatan zina, dan akan menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang yang beriman akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang dia perbuatkan. Di saat seorang pelacur melakukan perbuatan zina, tapi dia melakukannya dengan terpaksa, apakah itu termasuk perbuatan yang haram? Kalau si pelacur melakukan perbuatan itu karena keadaan ekonomi, dan kalau memang si pelacur tersebut sangat beriman, maka dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena dia tahu kalau itu perbuatan yang haram. Dan kalau dia melakukan karena keadaan ekonomi, maka dia tidak akan memberi makan keluarganya dengan uang yang haram. Dan dia tidak akan meminum khamr kalau dia memang beriman, karena itu adalah perbuatan yang sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meminum khamr itu adalah orang yang tidak dekat sama Allah. Di sini yang dimaksud tidak dekat dengan Allah ialah tidak pernah melakukan sholat, puasa, dan melanggar semua perintah Allah, termasuk minum khamr dan berzina itu. Seseorang yang beriman dan dia mengingat semuanya larangan dari Allah, maka dia tidak akan pernah mau meminum khamr itu walaupun dia menginginkannya, dan meskipun itu sedikit pun. Allah akan melaknat orang yang berbuat dosa, entah itu di dunia maupun di neraka, karena Allah tidak menyukai orang yang suka meminum khamr. Jika seseorang yang sudah meminum khamr dan dia ingin bertaubat, maka bertobatlah selagi dia masih hidup, dan menyesalinya apa yang diperbuat itu adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Akan tetapi Allah akan memaafkan semua kesalahannya asalkan dia tidak akan mengulanginya kembali dan akan benar-benar bertaubat. Allah memang membuat neraka dan surga karena neraka itu tempat orang yang berbuat keji dan berdosa, sedangkan surga tempat orang yang selalu taat kepada Allah dan orang yang selalu menjauhi semua larangan dari Allah. Seorang pencuri tidak akan mencuri jika dia beriman, karena dia tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyukai perbuatan itu, karena perbuatan mencuri itu adalah perbuatan yang mengambil hak orang lain, sama halnya dengan korupsi atau suap menyuap. Kalau mencuri itu mengambil barang orang lain yang bukan haknya, dan itu sebuah barang maupun uang, itu dilakukan oleh orang yang tidak punya belas kasih. Akan tetapi kalau suap menyuap itu dilakukan oleh orang yang berdasi, dan itu hukumnya bisa sampai seumur hidup. Jika seorang pencuri bertaubat, apakah bisa dimaafkan? Iya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.